Selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Aditya Kurnia Ramadan dari program studi PJJ Manajemen S1 Universitas Cyber Asia. Pada sore hari ini, saya akan mempresentasikan terkait dengan dampak kenaikan dan penurunan suku bunga terhadap masyarakat. Oke, di sini ada 4 poin dari identifikasi masalahnya. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan suku bunga dan suku bunga acuan. Yang kedua, apa fungsi dari suku bunga acuan. Yang ketiga, apa yang mempengaruhi kenaikan dan penurunan suku bunga acuan. Serta yang keempat adalah bagaimana dampak kenaikan dan penurunan suku bunga acuan terhadap masyarakat. Oke, yang pertama kita akan menjelaskan terlebih dahulu suku bunga dan suku bunga acuan Bank Indonesia. Yang pertama diawali dengan pengertian dari suku bunga. Suku bunga adalah jumlah yang ditagihkan dari sejumlah dana pokok yang diberikan oleh pemberi pinjaman terhadap peminjam. Sedangkan suku bunga acuan adalah suku bunga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia kepada publik dan mencerminkan sikap atau posisi kebijakan moneter dari Bank Indonesia. Suku bunga acuan ini diumumkan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia di setiap rapat Dewan Gubernur bulanan. Sejak 19 Agustus 2016, Bank Indonesia mengimplementasikan suku bunga kebijakan baru, yaitu BI 7-Day Reverse Repo Rate atau BI 7DRR, menggantikan BI Rate. Oke, yang selanjutnya kita akan menjelaskan terkait dengan fungsi suku bunga acuan. Fungsi suku bunga acuan yang pertama adalah untuk mengendalikan inflasi. Suku bunga acuan merupakan salah satu kebijakan moneter yang digunakan untuk mengendalikan inflasi. Selanjutnya, yang kedua, fungsi suku bunga acuan adalah untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi negara dengan mengatur banyaknya uang yang beredar dan upaya mendorong perputaran ekonomi. Yang ketiga adalah untuk mencegah perbankan melakukan kecurangan, sehingga menghindari kecurangan yang dilakukan bank dengan menetapkan suku bunga tanpa batasan. Yang keempat adalah untuk mengontrol gairah konsumsi masyarakat. Selaras dengan poin pertama, dengan terkontrolnya gairah konsumsi masyarakat diharapkan dapat mengembalikan daya masyarakat karena harga-harga barang dan jasa juga terkontrol. Oke, selanjutnya di sini ada data untuk tingkat BI 7DRR dari bulan Agustus 2022 hingga Januari 2023. Sejak Agustus 2022 hingga Januari 2023, tercatat BI melakukan kebijakan moneter yang agresif melalui kenaikan BI 7-Day Reverse Repo Rate atau BI 7DRR dari level 3,75% hingga ke level 5,75%. Selanjutnya, di sini adalah screenshot dari data BI 7-Day Reverse Repo Rate BI 7DRR 2023 hingga Januari 2023. Saat tulisan ini dibuat, suku bunga acuan BI atau BI 7DRR tetap ditahan Bank Indonesia di level 5,75% sejak bulan Januari 2023 berdasarkan pengumuman terakhir dari Bank Indonesia pada tanggal 25 Mei 2023. Meskipun tetap ditahan di level 5,75%, namun angka ini merupakan yang tertinggi sejak Juli 2019. BI menilai kenaikan suku bunga sejak 2022 sudah cukup untuk menahan laju inflasi dan menjaga nilai tukar rupiah. Suku bunga BI pun ditahan sejalan dengan melandainya inflasi. Kemudian, di sini saya akan menjelaskan pengaruh dan dampak dari kenaikan atau penurunan suku bunga. Yang pertama, terhadap bunga pinjaman bank dan KPR. Kenaikan suku bunga akan mempengaruhi tingkat bunga pinjaman. Ketika suku bunga acuan naik, maka bunga pinjaman bank atau KPR juga akan naik. Yang kedua, dampaknya terhadap penyaluran kredit.
Ketika suku bunga naik, maka penyaluran kredit akan mengalami penurunan karena masyarakat cenderung menghindari kredit atau pinjaman bank. Yang selanjutnya adalah berdampak terhadap lapangan kerja. Kenaikan suku bunga akan berefek pada kenaikan bunga pinjaman bank. Kondisi ini akan berakibat pada efisiensi keuangan usaha, sehingga penyerapan tenaga kerja juga akan berkurang. Yang selanjutnya berpengaruh terhadap tingkat menabung masyarakat. Ketika suku bunga naik, maka tingkat menabung masyarakat pun akan cenderung naik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi kenaikan dan penurunan suku bunga. Yang pertama adalah kebijakan pemerintah, yang kedua adalah kondisi perekonomian masyarakat, serta yang ketiga adalah inflasi. Kita jelaskan satu persatu. Yang pertama, kebijakan pemerintah. Suku bunga sebagai salah satu alat kebijakan moneter yang digunakan oleh pemerintah. Yang kedua, yaitu kondisi perekonomian masyarakat. Pengaturan tingkat suku bunga bertujuan untuk mengatur kondisi perekonomian masyarakat. Serta yang ketiga adalah inflasi. Tingkat inflasi yang sedang terjadi di masyarakat akan menjadi faktor pertimbangan pemerintah dalam mengatur tingkat suku bunga. Selanjutnya, kesimpulan. Kenaikan dan penurunan suku bunga acuan merupakan salah satu alat pemerintah dalam mengatur tingkat perekonomian masyarakat. Kenaikan dan penurunan suku bunga acuan yang ditetapkan dapat dijadikan cerminan kondisi ekonomi yang sedang terjadi di masyarakat. Ketika pemerintah cenderung meningkatkan suku bunga acuan, maka pemerintah berupaya untuk menurunkan laju peredaran uang di masyarakat dengan harapan dapat menekan harga barang dan jasa untuk kemudian meningkatkan daya beli masyarakat dan menstabilkan tingkat inflasi. Demikian halnya ketika situasinya berbalik. Ketika pemerintah cenderung menurunkan suku bunga acuan, diharapkan pelaku usaha dapat mengembangkan usahanya, serta masyarakat memiliki daya beli untuk melakukan transaksi pada kondisi ekonomi yang sedang lesu. Salah satu contohnya adalah ketika awal pandemi, pemerintah cenderung menurunkan suku bunga untuk membantu pelaku usaha dan UMKM. Oleh karena itu, tingkat suku bunga acuan akan terus diulas untuk menyesuaikan dengan kondisi perekonomian masyarakat. Tingkat suku bunga tidak boleh terlalu tinggi, serta tidak boleh terlalu rendah juga untuk menjaga kestabilan ekonomi masyarakat. Sehingga berikut adalah 3 rekomendasi yang akan saya sampaikan terkait dengan presentasi sore hari ini. Yang pertama adalah masyarakat harus memiliki pemahaman tentang ilmu ekonomi untuk mengetahui kondisi perekonomian serta mengontrol keuangan dengan baik. Yang kedua, kepastian atas kebijakan pemerintah terkait dengan suku bunga acuan yang akan menciptakan kestabilan dan kepastian kondisi perekonomian masyarakat di masa mendatang. Serta yang ketiga, pengetahuan masyarakat akan investasi yang bermanfaat untuk finansial jangka panjang. Di samping mengontrol keuangan secara baik, investasi yang tepat juga dapat membantu menghadapi kondisi ekonomi di masa mendatang. Terima kasih atas perhatiannya, selamat sore, dan sampai jumpa.